Hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Putri di channel Ducure. Oke, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu sebelum lanjutin videonya. Karena biasanya di channel ini aku sharing mengenai informasi kesehatan, informasi mengenai pendidikan kedokteran, sampai daily vlog of medical student itself. Jadi jangan lupa ikutin terus video-video kita ya. Oke, tanpa lama-lama, mari kita mulai. Jadi kalian yang mampir di video ini pasti kalian lagi nyari produk skincare atau produk body care yang mengandung niacinamide. Bener kan? Ngaku-ngaku. Let's go, kita kenalan dulu yuk sama niacinamide. Jadi teman-teman, niacinamide atau niacinamide atau nama lainnya nicotinamide itu adalah bentuk vitamin B3 yang merupakan nutrien yang bermanfaat untuk tubuh kita, termasuk kulit kita. Nah, makanya banyak sekali produk skincare maupun body care yang isinya ada kandungan niacinamide di dalamnya. Nah, udah pada tahu kan kira-kira produknya apa aja? Banyak banget kan beredar di pasaran. Nah, sebenarnya fungsi niacinamide yang ada di dalam skincare maupun body care kita itu apa sih? Nah, fungsi niacinamide yang pertama adalah sebagai antioksidan. Dimana nih teman-teman, sebenarnya kulit kita itu ngehasilin yang namanya radikal bebas atau reactive oxygen sintase akibat adanya paparan dari sinar matahari ataupun makeup yang kita pakai maupun penyakit yang sedang dialami. Itu bisa menimbulkan adanya radikal bebas di kulit. Nah, radikal bebas ini bisa menyebabkan tanda-tanda penuaan seperti kerutan, kemudian ada garis-garis halus, hiperpigmentasi, hingga kulit yang bertekstur. Nah, si niacinamide ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas tadi, sehingga efek dari radikal bebas tadi bisa dicegah. Lalu, peran niacinamide yang kedua adalah untuk meningkatkan fungsi dari kulit terluar kita atau epidermis. Nah, di epidermis ini ada komponen yang namanya ceramide, di mana ceramide ini berfungsi untuk meningkatkan hidrasi kulit dan meningkatkan kelembapan dari kulit. Nah, niacinamide ini berfungsi untuk meningkatkan produksi ceramide sehingga kelembapan dan hidrasi kulit kita akan terjaga. Kemudian, niacinamide juga telah diteliti dan dipercaya bisa mengurangi produksi dari sel melanosit yang bisa menyebabkan hiperpigmentasi atau flek hitam di kulit kita, sehingga nanti efeknya juga akan bisa mencerahkan kulit kita. Lalu teman-teman, efek lain dari niacinamide yang gak kalah pentingnya adalah efek dari antiinflamasinya, dimana dari penelitian yang aku dapatkan, niacinamide ini bisa menurunkan produksi dari sel-sel radang atau sel inflamasi dan menurunkan produksi sebum atau minyak berlebih di kulit kita, yang mana ini merupakan salah satu penyebab adanya jerawat. Asli ya teman-teman, banyak banget manfaat niacinamide untuk kulit kita. Aku pribadi cocok sekali dengan bahan ini untuk ada di daily skincareku, terutama untuk melembabkan kulit dan mengatasi jerawat yang sedang meradang. Ketika dipakai rutin, itu efeknya mantep banget. Nah, kali ini juga teman-teman, aku akan battle 2 produk serum lokal yang isinya niacinamide yang banyak banget digandrungi oleh banyak orang, termasuk aku, karena aku pribadi ngefans sama brand lokal ini. Coba-coba ada yang bisa tebak? Iya, bener banget. Tada! Adalah dari Something, yaitu Something 10% Niacinamide plus Moisture Sabi Beat Max Brightening Serum. Nah, panjangnya, tapi inilah. Lalu yang kedua adalah Aquaskin Your Skin Bay Niacinamide 12% plus Centella Asiatica. Oh ya, sebelumnya disclaimer ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai produk niacinamide yang lumayan tinggi presentasenya karena sebelumnya aku pernah pakai dari dosis yang terendah terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai mungkin bisa disarankan untuk presentasi niacinamide-nya yang rendah dulu, baru nanti bertahap ke yang tinggi. Jadi untuk kedua produk ini aku pakainya udah cukup lama, kurang lebih udah pakai 3 bulan untuk yang Something dan 1 bulan untuk yang Aquaskin. Jadi insya Allah bisa reviewnya lebih maksimal ya.
Oke, kita mulai dari packagingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi keduanya ini sebetulnya hampir sama ya. Keduanya ini sama-sama dari kaca untuk packagingnya. Jadi mungkin akan pecah kalau jatuh. Terus untuk yang bedanya mungkin dari Something ini dia punya label yang ngelilingin botolnya. Jadinya untuk isinya kurang terlihat udah sampai mana habisnya. Sementara si Avoskin ini dia punya botol yang bening dan tidak ada label di sekitarnya, jadi bisa terlihat isinya udah sehabis sampai mana. Kemudian untuk pump pengambil serumnya itu agak berbeda. Jadi dari Something itu uniknya dia ada apa namanya, penutupnya ini bisa dipencet, jadi untuk ngambil serumnya itu diambilnya tuh dalam keadaan tertutup, terus nanti dikeluarin udah ada serumnya banyak gitu. Nanti kalau mau disimpan ke tangan, jadi tinggal dipencet ininya, aplikatornya. Ini lucu sih, unik ya. Begitupun dengan Avoskin, dia punya pump yang mudah digunakan juga. Bedanya dia dari silikon untuk pumpnya seperti ampul pada umumnya. Nah, jadi untuk ngambilnya tinggal pencet ininya, ambil deh. Oke, intinya dua-duanya oke sih menurutku untuk cara pengambilan sirumnya. Lalu untuk teksturnya, si Avoskin ini punya tekstur yang lebih cair. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, itu punya tekstur yang cenderung cair. Ya, cair dan mudah juga untuk diratakan ke seluruh wajah. Lumayan cepat meresap. Sementara untuk Avoskin dia ini lebih sticky, lebih kental gitu. Nggak sih, dia tuh lebih kental. Tapi walaupun kental, menurut aku masih mudah banget untuk diaplikasiin, diratain ke seluruh wajah. Jadi nggak greasy, nggak yang bikin berat gitu, enggak. Nah biasanya setelah pakai serum ini tuh aku tuh suka kipas-kipas wajah aku supaya cepat menyerap. Kemudian yang aku rasain setelah pakainya itu jadi ada efek dewy dan glowing sedikit, tapi nggak berlebihan gitu. Nah lalu untuk wanginya ya teman-teman, dari Something ini sebenarnya ada kandungan fragrance-nya, tapi setelah aku cium-cium wanginya nggak ada wangi-wangi yang aneh, jadi plain aja gitu. Terus kalau yang Avoskin dia ada wangi-wangi asam kecut gitu, cuman menurutku nggak mengganggu sih, jadi oke lah untuk keduanya. Nah sekarang kita ke poin pentingnya banget nih, yaitu ingredients dari masing-masing serum ini. Oke, kita mulai dari Something dulu ya. Jadi untuk Something ini dia punya star ingredients yang menarik nih. Ada Centella asiatica water, lalu ada niacinamide-nya 10%, kemudian ada sabi beet atau beta vulgaris, lalu juga dia punya hydrolyzed alga ekstrak, yang mana setelah aku baca-baca dari beberapa sumber, bahan-bahan ini tuh bagus banget sebagai anti radang dan mengunci kelembapan kulit kita. Jadi menarik juga ya ingredients yang ada di Something ini. Nah ini kalau Avoskin, ini ingredientsnya. Nah, Avoskin YSB niacinamide ini dia punya niacinamide-nya 12% ditambah ada Centella asiatica. Lagi-lagi si Centella ini ada pada Avoskin. Jadi sebetulnya mirip-mirip ya. Cuman niacinamide-nya Avoskin ini punya persentase niacinamide yang lebih tinggi, yaitu 12%. Tadi kan Something 10%. Nah, jadi teman-teman kalau honest review dari aku, dari keduanya ini walaupun ada perbedaan persentase niacinamide-nya ini 2% lebih tinggi pada Avoskin, menurutku dari keduanya punya efek yang sama, nggak berbeda secara signifikan, yaitu sama-sama melembabkan, mencerahkan sedikit. Kemudian yang paling terasa di aku itu adalah efek penyembuhan jerawat yang lagi meradang. Biasanya kalau aku pakai malam-malam lagi ada jerawat, aku oles-oles di bagian jerawatnya, kemudian besokannya itu sudah kering gitu. Itu sih yang aku rasain banget. Oke teman-teman, sekian video kali ini mengenai manfaat dari niacinamide dan battle kedua serum yang bagus ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.